Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Sadi Mulyana Official Channel. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran tentang lingkaran. Tentunya masih dalam bagian yang pertama. Semoga dengan pembelajaran ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya bisa mendapatkan pemahaman yang baik dan benar. Kita langsung saja ke materi. Check it out. Memasuki unsur-unsur lingkaran, perhatikan terlebih dahulu definisi lingkaran itu sendiri. Jadi lingkaran adalah himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dengan satu titik acuan tertentu yang disebut sebagai titik pusat. Kemudian adapun unsur lingkaran yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat ini berada di tengah, ya, sebagaimana yang bisa kita lihat di dalam animasi pada gambar tersebut. Kemudian ada garis OA, OB, dan OD, ya, itu merupakan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran menghubungkan antara titik pusat dengan titik terluar yang ada pada lingkaran. Kemudian yang ketiga ada diameter lingkaran, ya. Diameter lingkaran itu adalah garis yang paling panjang yang melalui titik pusat lingkaran, dan ukuran diameter itu sendiri merupakan 2 kali jari-jari. Kemudian ada garis lurus BD, itu disebut dengan tali busur. Kemudian ada garis lengkung AD dan BD disebut dengan busur. Jadi kalau yang lurus itu tali busurnya, kalau yang garis lengkung itu adalah busur. Kemudian ada garis yang tegak lurus dengan tali busur, itu disebut dengan apotema. Selain unsur lingkaran yang berbentuk titik dan garis, ada juga unsur lingkaran yang berbentuk daerah atau luasan. Yang pertama yaitu daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 busur, itu disebut dengan juring. Kemudian ada daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busurnya, itu disebut dengan tembereng. Nilai Pi diperoleh dari hasil membandingkan antara keliling dengan diameter suatu lingkaran sembarang, ya. Sehingga dapat dipahami bahwasanya panjang keliling suatu lingkaran itu sama dengan nilai Pi dikali dengan diameternya. Sehingga diperoleh rumus keliling sama dengan Pi dikali D, atau keliling sama dengan 2 PR. Pada contoh soal berikut ini, diketahui jari-jari lingkaran adalah 14 cm. Karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka kita menggunakan nilai Pi sama dengan 22/7. Selanjutnya untuk menentukan keliling lingkaran, kita menggunakan rumus K sama dengan 2PR. Tinggal kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Jadi K sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14. Untuk mempermudahkan perhitungan, kita bagi dulu 14 dengan 7, ya, yaitu hasilnya adalah 2, sehingga perhitungannya adalah 2 dikali 22 dikali 2, yang hasilnya adalah 88 cm. Jadi keliling pada lingkaran di atas adalah 88 cm. Selanjutnya diketahui ban mobil ini memiliki jari-jari 30 cm, ya, kemudian dia berputar sebanyak 100 kali. Tentunya kita akan menggunakan nilai Pi yaitu 3,14, ya. Kita hitung dulu keliling lingkaran dengan menggunakan rumus K sama dengan 2PR, sehingga kita tuliskan K sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 30. Kita kalikan 2 kali 3,14 yaitu 6,28. Kemudian kita kali dengan 30, hasilnya K sama dengan 188,4 cm. Nah, adapun jarak yang ditempuh setelah berputar 100 kali, maka tinggal kita kalikan 100 kali. Jadi 188,4 dikali 100 hasilnya adalah 18.000
840 cm. Jadi jarak yang ditempuh ketika ban mobil berputar 100 kali adalah 18.840 cm, atau kalau kita rubah satuannya menjadi meter dibagi 100 yaitu 188,4 meter. Untuk menentukan rumus luas lingkaran, kita harus mengkonstruksi lingkaran yang terbentuk dan memotong-motongnya menjadi beberapa juring sehingga bisa dibentuk di dalam gambar. Dari gambar kita ketahui bahwasanya lingkaran yang sudah dikonstruksi membentuk sebuah persegi panjang dengan panjangnya yaitu setengah dari keliling lingkaran. Karena di situ ada dua warna juring, ya, ada yang putih dan juga ada yang kuning. Yang putih setengah lingkaran dan yang kuning juga setengah lingkaran, sehingga panjang dari persegi panjang tersebut adalah PR. Nah, adapun lebarnya itu adalah jari-jari atau R, sehingga kita bisa menggunakan pendekatan perhitungan luas persegi panjang untuk menentukan luas lingkaran dengan rumus panjang kali lebar. Panjangnya adalah PR, lebarnya ada R, sehingga ditemukan rumus luas lingkaran adalah Pi dikali R dikali R atau PR kuadrat. Dalam soal berikut ini diketahui bahwasanya ada sebuah seng yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 50 kali 40. Artinya panjangnya 50 cm dan lebarnya adalah 40 cm. Adapun lingkaran yang akan digunakan sebagai tutup yaitu memiliki jari-jari 20 cm. Tentunya kita bisa menggunakan nilai Pi yaitu 3,14. Kita jawab ya. Untuk menentukan sisa seng yang tidak digunakan, maka caranya adalah mengurangkan luas persegi panjang dengan luas lingkaran. Kita tentukan dulu luas persegi panjang yaitu dengan rumus panjang kali lebar, sehingga luasnya adalah 50 dikali 40 yaitu luasnya adalah 2000 cm persegi. Kemudian kita hitung luas lingkaran dengan rumus PR kuadrat. Jadi luasnya sama dengan 3,14 kita kali dengan 20 kali 20. Hasilnya adalah 1256 cm persegi. Nah, adapun luas seng yang tersisa yaitu kita peroleh dengan cara luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran. 2000 dikurangi 1256, jadi hasilnya adalah 744 cm persegi. Jadi luas seng yang tidak digunakan adalah seluas 744 cm persegi. Pada gambar dapat kita cermati bahwasanya ini merupakan gabungan dari dua buah bangun, ya, yaitu bangun persegi dan juga bangun lingkaran. Adapun bangun persegi ada satu dan lingkarannya ada dua, sehingga untuk menentukan luas dari bangun gabungan tersebut kita akan menghitung luas persegi dan juga luas dua buah lingkaran yang tertera di dalam gambar. Yang pertama luas persegi dengan rumus sisi kali sisi, ya. Sisinya adalah 42, ya, kita kali dengan 42 hasilnya 1764. Adapun luas lingkaran, ya, karena ada dua maka kita kali 2 jadi 2 PR kuadrat. Kita masukkan 2 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21. Untuk memudahkan perhitungan kita bagi dulu 21 dibagi 7, hasilnya adalah 3, sehingga kita peroleh 2 dikali 22 dikali 3 yaitu 132, baru kita kali 21, hasilnya adalah 2772. Kemudian luas bangun gabungannya ya luas persegi, kemudian kita tambahkan dengan luas lingkaran 1764 ditambah 2772 sehingga luasnya adalah 4536. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita bisa belajar lebih bersemangat lagi ke depannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.